Maret 2020. Pemerintah telah menetapkan masa pandemi virus COVID-19 sebagai bencana nasional. Dampaknya meluas hingga ke sektor perekonomian. Namun, harapan itu masih ada. Indonesia mempunyai berbagai macam kekayaan, salah satunya pada pohon kelapa. Ya, benar. Harapan kita ada pada lidi pohon kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat Ki Hajar seluruh Indonesia. Perkenalkan kami dari tim Ki Hajar STEM SMP Negeri 5 Padang Panjang. Selamat datang di Kota Pendidikan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Salwa Fitri Azahra. Saya Jacob Christian Mikael Angelo Irawan. Dan saya Filza Rizky Devania. Tujuan kami adalah membuat video dengan tema kehidupan dan perekonomian. Latar belakangnya adalah dengan kondisi pandemi ini banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Maka kami memberikan salah satu solusi walaupun di rumah tetap produktif dengan pembuatan produk kerajinan anyaman lidi di mana bahannya terdapat dari limbah. Kemudian kerajinan anyaman lidi ini kami rancang dengan berbagai desain dan motif agar lebih menarik, bernilai seni yang tinggi, bernilai jual dengan harga yang terjangkau. Zara, Filza, kalian ada baca berita nggak? Berita apa? Tentang perekonomian Indonesia yang didampak pandemi. Wah, paman aku juga terkena dampaknya tuh. Beliau kena PHK dari tempat dia bekerja. Kalau begitu sebaiknya kita mencari solusi nggak sih agar tenaga kerjanya tetap produktif di rumah? Iya Fiza, selain produktif di rumah, kita juga harus mencari solusi di mana suatu produk itu yang murah, terus produknya berdesain atau bermotif yang berkualitas dan bisa bersaing di pasar dengan harga yang terjangkau. Bagaimana Jacob, Filza? Ide yang bagus, mari kita cari solusinya. Satu solusi dalam meningkatkan perekonomian adalah memanfaatkan daun pohon kelapa. Pohon kelapa adalah tumbuhan tropis multifungsi yang seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Salah satu manfaat yang kami ambil adalah limbah daun kelapa, yaitu lidinya. Kami dari kelompok Ki Hajar melakukan modifikasi dan inovasi untuk membuat sebuah kerajinan yang bernilai seni tinggi dari lidi ini. Sahabat Ki Hajar, kami memulai pembuatan produk dengan mendesain produk yang telah kami buat terlebih dahulu. Desain ini diawali dengan menentukan pola dasar anyaman. Pola ini nantinya akan kami gunakan dalam setiap rancangan produk yang akan dibuat. Desain pola yang akan kami gunakan terdiri dari 7 pola. Pola pertama berupa garis lurus, pola kedua yaitu miring, pola ketiga dan selanjutnya akan disusun sampai nantinya terbentuk 7 pola dasar. Pada bagian badan produk, kami mendesain lidi yang terlihat menyilang karena pada bagian ini kami menggunakan teknik anyaman. Teknik anyaman yang kami gunakan akan menghasilkan penyilangan antara satu lidi dengan lidi lainnya. Kira-kira seperti inilah rancangannya teman-teman. Wah, bagus tuh. Ayo kita langsung kerjakan buat produknya. Ayo. Nah, sahabat Ki Hajar,
Karena tadi kita sudah menyelesaikan desain pola dasarnya, ayo langsung kita eksekusi. Pola pertama itu lurus, lanjut pola kedua miring. Pola ketiga lurus lagi. Lidinya disusun dengan rapi ya teman-teman. Pola keempat miring, dengan pangkal pola keempat berada di ujung pola pertama. Pada pola kelima, ujungnya akan disisipkan di bawah pangkal pola pertama. Selanjutnya, pola keenam dan terakhir akan disisipkan di bawah pangkal pola pertama, kedua, dan ketiga. Dan inilah pola dasarnya sahabat Ki Hajar. Oke sahabat Ki Hajar, kita masuk pada tahap pengikatan dasar. Pada tahap ini, lidi yang awalnya berjumlah 14 akan dibagi menjadi 2 ruas, di mana setiap ruas akan berisi 7 lidi. Rotan akan dimasukkan antara ujung lidi dan pangkal lidi. Pengikatan ini akan berlangsung sampai ke 14 ruas selesai diikat. Inilah gambaran pola dasar kami yang sudah diikat ya sahabat. Selanjutnya, ayo kita masuk ke tahap anyaman. Ups, sebelum masuk, pangkal yang berlebih harus ditarik dulu ya sahabat. Penganyaman dilakukan dengan pengambilan salah satu ruas yang akan diselang-selingi sesuai pola anyaman. Semua ruas akan dianyam secara berurutan sampai terbentuk produk yang ingin kita buat. Pada saat menganyam, kita harus memperhatikan susunan lidi yang akan kita anyam. Jangan sampai lidinya saling berhimpitan ya sahabat. Tahap selanjutnya adalah penguntingan. Bagian yang digunting adalah pangkal lidi yang berlebih. Penguntingan ini dilakukan pada ke-14 ruas pangkal lidi. Nah sahabat, dalam produk yang kami buat sekarang, kami menggunakan sebanyak 140 lidi, di mana satu lidi dijual seharga Rp40. Kali ini kita masuk pada proses penarikan sampai nantinya terbentuk model anyaman yang kita inginkan. Sahabat, akhirnya kita sampai pada tahap akhir pembuatan produk. Proses penganyaman bagian bawah produk ini melalui 2 kali proses penganyaman. Anyaman kedua berfungsi sebagai pengunci agar anyaman sebelumnya tidak mudah lepas. Penganyaman tahap pertama menggunakan pola 2-2-2 dengan menghilangkan lidi dengan sistem atas bawah atas. Hal ini dilakukan sampai semua ruas teranyam. Lalu, langkah selanjutnya, anyaman dirapatkan dengan cara ditarik. Penarikan ini dilakukan sampai bagian bawah produk terlihat rapi. Setelah rapi, baru kita masuk ke anyaman pengunci, dan terakhir ujung lidi yang masih berlebih digunting dengan menggunakan gunting khusus. Baiklah sahabat Ki Hajar, ini adalah hasil desain produk kami yang pertama. Di daerah kami, produk ini dinamakan Senggan. Setelah melakukan modifikasi pada desain pertama, inilah desain kedua kami yang berupa piring. Berikutnya, kami memodifikasi desain kedua dengan produk berupa piring kecil, tempat buah lagi, tetapi dengan model yang berbeda. Selain itu, produk ini kami beri warna dan cat pernis agar terlihat lebih menarik dan tahan lama, serta bisa bersaing di pasar dengan harga yang terjangkau. Kesimpulan dari proyek kami adalah dengan adanya kerajinan anyaman lidi yang terbuat dari limbah ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Produk ini bisa mendapatkan keuntungan 100% dari harga modalnya yang sekitar 7.000. Dengan kerajinan ini, kita dapat mengurangi limbah yang ada, terutama di daerah yang menghasilkan pohon kelapa. Jadi,
Kami merekomendasikan produk ini menjadi salah satu solusi penunjang perekonomian masyarakat Indonesia pada masa pandemi. Semoga penelitian kita, tim Ki Hajar STEM seluruh Indonesia, dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.